Kalau jijik ya kita perempuan ya, itu pasti ada. Awalnya? Awalnya, tapi inget si buah hati dan semangat, iya. Ular gitu. Oh, ular pernah? Itu apa? Masih hidup? Hidup. Dia lewat aja. Oh, lewat aja. Biawak banyak, di sini juga ada. Kalau uang iya, di PHB. Dapat 50, itu pun udah hitam. Alhamdulillah pas kering dia berubah. Kecelakaan kecil apapun gitu kan, baru kita doang. Lagi babat rumput. Kena golok. Saya dari 2018 di Danau Makam Pahlawan. Saya menggantikan suami petugas lapangan, almarhum. Saya membersihkan sampah danau, PHB, babatan rumput, dan bantaran-bantaran. Ya, di atas sekeliling ini. Sekeliling pinggiran. Iya, terus PHB, duren Jalan Asem sama Gatra. Oh, Gatra. Awalnya iya Mas, pertama kita masuk itu ya pasti ada kesulitan ya, karena kita tuh belum tahu sikon lapangan ya. Itu yang rasa takut, kita takut nyebur, itu pasti ada. Dan ngisi sampah kayak tadi kan, ini kan mobil yang kecil ya, yang besarnya kan tipper tuh, yang truk. Nah, kita di saat di atas sudah munjung kita takut jatuh, itu pasti ada. Tapi pas kita setahun, dua tahun ya alhamdulillah udah biasa aja. Ya kalau angin ya, kalau ambang-ambing ya, tapi kalau untuk nyebur alhamdulillah belum pernah. Suka dukanya, sukanya ya banyak teman gitu kan, terus banyak inspirasi dari dan banyak belajar dari teman-teman yang udah lama duluan saya ya. Terus dukanya nggak ada sih kayaknya. Kalau jijik ya kita perempuan ya, itu pasti ada. Awalnya? Awalnya, tapi inget si buah hati dan semangat, iya. Itu aja. Di saluran PHB itu bermacam-macam. Iya, kotor-kotoran kayak gitu kan, bangke gitu kan. Bangke ya tikus, kucing, ayam dari saluran PHB itu sampai di waduk tuh kayak pampers. Oh, pampers juga. Plastik, daun-daun gitu kan. Kalau jasad enggak. Belum pernah? Belum, tapi kalau binatang-binatang ya. Binatang sering? Kayak ular gitu. Oh, ular pernah? Itu apa? Masih hidup? Hidup. Dia lewat aja. Oh, lewat aja. Biawak banyak, di sini juga ada. Kalau uang iya, di PHB. Dapat 50, itu pun udah hitam. Alhamdulillah pas kering dia berubah. 50.000 tuh lagi nyisirin. Iya. Kita mulai jam 8. Jam 8 pagi sampai jam 12. Sampai jam 12 siang? Iya, istirahat, lanjut lagi. Sampai jam setengah 3. Kalau di kali, ya sama sampah. Ngangkutnya kita pakai karung. Sebetulnya itu manual, bisa 4-8 kubik. 4-8? Kita happy aja sih, nggak ada kita bawa untuk apa sih namanya duka gitu, nggak ada. Dari keluarga sendiri tanggapannya gimana Bu, ngeliat Ibu kan Bapak berhadapan dengan sampah terus? Iya, apa sih, ya mereka juga cuman ngasih support sama sabar. Iya, karena kan yang kerja di lapangan seperti ini kan yang mau
terjun langsung gitu ya, berhadapan dengan sampah, terus kotor-kotoran yang di saluran PHB itu, sama apa sih namanya, kecelakaan kecil apapun gitu kan, baru kita doang lagi babat rumput, kena golok. Pernah tiba-tiba hujan deras nggak, Bu? Udah pernah. Pernah. Ya kalau memang kita punya persiapan jas hujan ya tetap. Badai pernah? Badai alhamdulillah enggak. Selain di waduk ya itu di PHB sama Dipo, pusat pengangkatan sampah di belakang. Oh. Ini penghasilannya menurut Ibu gimana? Cukup kah untuk anak? Ya alhamdulillah. Kedepannya gimana dulu, masih mau di sini atau mau kerja yang lain? Kalau masih dipercaya di UPK ya akan terus. Satu tim kita ada 5 perempuan, saya sendiri. Dari tempat yang punya lokasi sini, ya mereka alhamdulillah selalu ngasih semangat saya, karena yang dilihat kerja seperti ini saya doang. Saya sini pengawas kebersihan, jadi untuk wilayah Kecamatan Pancoran saya yang ngawasinnya, UPK Badan Air khususnya. Kalau secara saya mengontrol atau melihat nanti ada kendala di lapangan seperti misalnya ada penumpukan sampah atau misalnya kayak seperti ini di waduk, nanti tugas saya utama memberi laporan, atau kita misalnya ada kegiatan yang memang harus urgent, kita panggil dari beberapa titik untuk membantu di lokasi yang sedang krodit seperti itu. Untuk keseluruhan sekecamatan ini totalnya ada 59 titiknya di seluruh Kecamatan Pancoran. Jadi tidak semuanya kayak contohnya di sini hanya 5 di waduk ini ada termasuk beberapa PHB. Jadi totalnya jadi digabungkan ada 5 orang. Seperti kayak Bu Nur, titik lokasi kerjanya di sini di Danau TMP. Nanti ada beberapa rekannya yang ada di PHB Asem namanya di belakang. Itu salah satu intake ke Danau TMP ini, seperti itu contohnya. Penampung air sementara juga, karena jumlah debit air dari penampung air sementara. Kalau perkiraan di sini untuk danaunya itu sekitar 6 hektaran lah, karena memang ya ada ke belakang lagi. Jadi di belakang sana itu ada jembatan, belakangnya masih waduk juga, ada satu aliran. Istilahnya dari kita sama ini biar nggak terlalu banyak masuk ke danaunya. Salah satunya danau fungsi dari TMP ini buat penampung air sementara juga dia. Jadi karena jumlah debit air dari saluran PHB itu kan sudah kita banyak juga lah, karena pemukiman itu udah banyak kurang persapan, jadi setiap hujan itu dia udah pasti banyak. Salah satunya masuk ke sini, satu lagi ada ke arah belakang juga ke saluran PHB Goreng. Jadi nanti di sini penampungan sementara tetap akan tinggi ya, karena debitnya nanti dia akan. Jadi untuk mengurangi jumlah debit air yang langsung ke saluran gitu. Kalau untuk di sini kita paling agak repot nanti di PHB-nya, karena PHB-nya kan memang kecil, tapi debit airnya tinggi gitu. Jadi kebanyakan luapan itu atau genakan adanya di luar sebelum bisa masuk sini. Bottleneck juga. Ya, jadi nanti di luar dari TMP ini ada saluran sendiri dia sebelum masuk. Jadi di sana pun untuk sampah biasanya, karena kita ada jaring juga dibuat dari kelurahan punya ini, jadi biasanya karena sudah menumpuk kan agak turun ini kecepatannya air ini turun, jadi sampah itu tertahan sementara langsung buang. Jadi istilahnya jaring itu sampah ini biar nggak terlalu banyak masuk ke danaunya gitu, karena dengan jumlah personel kita yang sedikit, kalau dengan sampah yang banyak nggak akan keuber kalau buat yang mana kan. Jadi dengan luas hektar 5 sampai 6 hektar ini kan termasuk tinggi juga.
Kalau untuk biasanya untuk PJLP ini kita masuk utamanya itu jam 7.30. Jam 7.30 mereka harus pinjer, ya pinjer dari hasil pinjer. Mereka nanti ke lokasi untuk prepare. Jadi nanti biasanya mereka tahu, mereka udah terbiasa dengan kegiatan mereka. Salah satunya misalnya kayak misalnya hari ini tadi malam hujan, berarti mereka harus ke PHB dulu. PHB dulu, sudah PHB sudah bersih, nanti sebagian orang udah standby di sini. Jadi dari 5 ini 2 ke lokasi PHB-nya, lihat kondisinya, apakah memang crowded atau enggak. Kalau enggak, langsung fokus di waduknya. Iya, karena takutnya ada sisa sampah yang masih ada, kita angkut dulu biar nanti sampahnya tuh nggak masuk ke waduknya kayak gitu. Kalau untuk Po Oren kita biasanya kadang menyebutnya Po Oren. Nama Po Oren karena nama aslinya sih Nurmiati. Kenapa Po Oren, sorry? Karena memang kita nyebutnya karena buat panggilan enaknya lah. Kalau Po Nur kurang, jadi karena dia suka pakai baju oren juga kita panggil Po Oren kayak gitu. Buat panggilan sehari-hari. Jadi untuk satu sosok Bu Nurmiati ini termasuk salah satu wanita tangguh lah saya bilang. Karena dia ini udah salah satu single parent yang harus ngurusin beberapa anaknya, 2 anaknya. Jadi ini ya, jadi untuk ketingkatan kegiatan kerjanya sangat-sangat mumpuni lah gitu. Jadi dia mungkin karena dia juga lihat ke salah satu anak-anaknya, jadi semangatnya kerjanya dia tuh sangat tinggi gitu. Jadi mungkin dia berkaca terhadap anak-anaknya supaya mungkin bisa berpendidikan lebih tinggi lah, itu salah satunya. Kalau untuk bertugas, dia ini termasuk orang yang nggak terlalu banyak bicara tapi banyak bekerja. Jadi dia ini ya udah kalau udah ditugaskan, misalnya kayak karena dia tugasnya nanti setelah kita sisir ini nanti ada pengangkutan juga. Jadi salah satu pengangkutan sampah ke carry itu ya mereka tapi ngangkut juga. Ya, itu kan fokus kerjanya seperti itu. Seperti kayak di waduk seperti ini kita keliling udah banyak, masukin ke karung masukin ke carry. Jadi terus juga kita ada alat potong rumput juga, dia salah satu yang istilahnya mahir dalam menggunakan alatnya juga. Ya rumput, potong rumput yang pakai mesin. Untuk Po Oren atau Bu Nur tetap semangat, kalaupun ada kendala kita bagi-bagi share. Ya, jadi jangan dipendam sendiri, tapi ya bagi-bagi lah, karena kita ini kerja butuh teamwork, bukannya untuk perseorangan seperti itu. Kalau untuk PK tetap maju, semangat, walaupun hujan badai, itulah kita PK Badan Air Jaya.